Teman-teman sudah menyadari belum sih kalau sejak kecil kita sudah pernah menerapkan ilmu fisika mengenai besaran dan pengukurannya loh. Misal ketika kita diminta oleh guru untuk membuat bangun ruang menggunakan kertas. Pastinya kita akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris untuk menghasilkan sisi-sisi yang sama panjang, bukan? Besaran fisika dan pengukurannya menjadi salah satu materi yang wajib untuk kita pahami nih teman-teman. Hal tersebut dikarenakan di sepanjang pembelajaran fisika, materi besaran ini akan menjadi materi yang sering kita singgung. Untuk memahami materi besaran fisika dan pengukurannya lebih lanjut, yuk simak video ini sampai akhir. Halo semuanya, Tabik pun. Perkenalkan, nama aku Reksana Jen Saronika Gulto. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada video ini, aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk mempelajari materi fisika mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi kompleksnya, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari besaran. Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Jika terdapat besaran, pastinya juga terdapat satuan dong. Nah, satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan ini dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada satuan MKS atau meter kilogram sekon dan satuan CGS atau sentimeter gram sekon. Satuan besaran pokok itu meliputi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol yang ditetapkan sebagai sistem satuan internasional. Berdasarkan asal satuannya, besaran fisika dibagi ke dalam dua macam loh, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Perlu diingat bahwa hanya terdapat 7 besaran pokok yang sudah ditentukan secara internasional. Berikut adalah tabel besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, teman-teman harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Bentar. Mungkin kalau ada contohnya jadi lebih mudah paham ya. Contohnya luas. Luas adalah besaran turunan yang dibentuk dari satu besaran pokok yaitu panjang. Berikut cara pembentukannya. Luas sama dengan sisi kali sisi, dengan besarannya panjang kali panjang. Simbol satuan besaran pokoknya sama dengan M kali M, atau dapat dituliskan juga dengan M pangkat 2 atau M kuadrat. Itu salah satu contoh bagaimana pembentukan besaran turunan dari suatu besaran pokok ya teman-teman. Besaran turunan ini memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan besaran pokok tentunya. Teman-teman bisa memperhatikan tabel berikut. Selanjutnya kita masuk ke konsep pengukuran ya. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X adalah nilai besaran yang diukur, X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran, yang merupakan setengah skala terkecil alat ukur. Terdapat beberapa contoh pengukuran besaran fisika nih teman-teman. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup, di mana ketiganya memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Jangka sorong 0,1 mm atau 0,01 cm, dan mikrometer sekrup 0,01 mm atau 0,001 cm. Yang kedua, pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut
memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur arus listrik disebut ampermeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Yang selanjutnya adalah pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Selain dari keempat contoh tersebut, pastinya masih terdapat contoh lain yang menjadi bagian dalam pengukuran besaran fisika ya. Setelah kita mengenal tentang pengukuran, kita juga akan mempelajari apa itu angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 2,34 memiliki 3 angka penting, 65,765 memiliki 5 angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 3,009 memiliki 4 angka penting, 70,6 memiliki 3 angka penting. Aturan yang ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 3.000 memiliki 4 angka penting, 1,230 memiliki 4 angka penting. Yang keempat, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya, 0,1 memiliki 1 angka penting saja, 0,005 memiliki 1 angka penting. 0,0567 memiliki 3 angka penting. Yang terakhir, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Notasi ilmiah itu apa sih? Notasi ilmiah adalah notasi yang menyederhanakan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar menjadi satu tempat satuan. Tapi kenapa kita perlu menggunakan notasi ilmiah ya? Kita perlu menggunakan notasi ilmiah karena dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut notasi ilmiah. Aturan penulisannya dapat ditulis dengan A kali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan satuan yang besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal, dan N adalah ordo atau pangkat. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, di antara kelompok besaran di bawah ini, yang hanya terdiri atas besaran turunan adalah A. Suhu, massa, dan volume. B. Kuat arus, massa, dan gaya. C. Kecepatan, suhu, dan jumlah zat. D. Usaha, momentum, dan percepatan. Atau E. Waktu, momentum, dan percepatan. Dari soal tersebut, kita harus mengingat kembali mana kelompok besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Adapun jenis besaran pokok bisa teman-teman lihat pada tabel yang tertera ya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran-besaran fisis yang dapat dinyatakan dari definisi atau kombinasi dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan dapat teman-teman lihat pada tabel yang tertera ya. Berdasarkan kedua tabel tersebut, kelompok besaran yang terdiri dari besaran turunan saja adalah usaha, momentum, dan percepatan. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal yang kedua, perhatikan kelompok besaran berikut. 1. Massa jenis. 2. Kuat arus listrik. 3. Tegangan listrik. 4. Intensitas cahaya.
Dari kelompok besaran di atas, besaran pokok ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, atau E 3 dan 4. Kembali lagi kita ingat bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Jadi, yang termasuk besaran pokok adalah kuat arus listrik dan intensitas cahaya. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal yang ketiga, perhatikan tabel berikut. Besaran daya satuannya kilogram meter per sekon kubik, gaya kilogram meter per sekon kuadrat, momentum kilogram meter per sekon, dan impuls satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dari tabel tersebut, besaran yang memiliki satuan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, atau E 3 dan 4. Besaran yang memiliki satuan yang tepat menurut satuan internasional adalah sebagai berikut. Daya dengan satuan kilogram kali meter kuadrat per sekon kubik atau disebut juga dengan watt. Gaya dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat disebut juga dengan newton. Momentum dengan satuan kilogram kali meter per sekon, impuls dengan satuan kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 1. Jadi, besaran yang memiliki satuan yang tepat adalah nomor 2 dan 3. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal yang keempat, di antara kelompok satuan di bawah ini, yang termasuk kelompok satuan besaran pokok yaitu A. Kilogram, kandela, dan Kelvin, B. Meter per sekon, miliampere, dan JS atau jarak sebenarnya, C. Joule, kilogram, dan Newton per meter kuadrat, D. Watt sekon, kandela, dan kilogram kali meter per sekon, atau E. Newton meter, sentimeter, dan ampere. Untuk menjawab soal tersebut, teman-teman dapat memperhatikan tabel yang tertera ya. Terdapat besaran pokok panjang dengan satuan meter atau m, massa dengan satuan kilogram atau kg, waktu dengan satuan sekon atau s, kuat arus listrik dengan satuan ampere atau A, suhu dengan satuan Kelvin atau K, intensitas cahaya dengan satuan kandela atau CD, dan besaran pokok jumlah zat dengan satuan mol atau singkatannya mol. Jadi, yang termasuk kelompok satuan besaran pokok adalah kg, cd, dan k, atau kilogram, kandela, dan kelvin. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Selanjutnya, soal yang kelima. Besaran berikut yang memiliki kesamaan satuan dengan energi adalah A. Gaya, B. Daya, C. Usaha, D. Momentum, E. Tekanan. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu satuan dari energi. Energi sama dengan gaya dikali jarak, atau dengan lambangnya sama dengan F dikali S. Penulisannya juga dapat ditulis dengan massa dikali percepatan dikali jarak, dengan satuan sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter, atau kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat, atau joule atau newton meter. Besaran yang memiliki satuan yang sama adalah usaha. Usaha dilambangkan dengan W sama dengan F dikali S, sama dengan massa dikali percepatan dikali jarak, sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat dikali meter, atau sama dengan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat, atau joule atau newton meter. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Teman-teman, mari kita berlatih soal selanjutnya ya. Perhatikan tabel berikut. Terdapat besaran daya dengan satuan kilogram kali meter per sekon dengan dimensi M kali L kali T pangkat minus 3, besaran gaya dengan satuan kilogram kali meter per sekon dengan dimensi M kali L kali T pangkat minus 2, dan besaran momentum dengan satuan kilogram kali meter per sekon dengan dimensi M kali L kali T pangkat minus 1. Dari tabel di atas, besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang tepat ditunjukkan nomor A 1 saja, B 1 dan 2, C 1, 2, dan 3, D 1 dan 3, E 2 dan 3. Gimana ya kira-kira jawabannya? Teman-teman dapat melihat satuan dan dimensi besaran berdasarkan satuan internasional ini ya. Daya memiliki satuan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat dengan dimensi M dikali L pangkat minus 2 dikali T pangkat minus 3. Gaya sama dengan massa dikali percepatan.
atau sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat dengan dimensi M kali L kali T pangkat minus 2. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan atau sama dengan kilogram kali meter per sekon dengan dimensi sama dengan M kali L kali T pangkat minus 1. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal yang ketujuh. Gaya elastis pegas dinyatakan melalui persamaan F sama dengan K kali delta X, dengan K sebagai konstanta pegas dan X sebagai perubahan panjang. Dimensi konstanta pegas adalah A. M kali L pangkat 3, B. M kali T pangkat 2, C. M kali T pangkat minus 2, D. M kali L kali T pangkat minus 1, E. M kali L kali T pangkat minus 2. Konstanta pegas K sama dengan F per X. Satuan K sama dengan Newton per massa, sama dengan kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 2 per meter, sama dengan kilogram kali sekon pangkat minus 2, sama dengan F per delta X, sama dengan Newton per meter, sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat per meter, sama dengan kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 2 kali meter pangkat minus 1, sama dengan kilogram kali sekon pangkat minus 2. Dimensi K sama dengan M kali T pangkat minus 2. Jadi, dimensi konstanta pegas yang benar adalah M kali T pangkat minus 2. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Pasangan besaran berikut ini memiliki rumus dimensi yang sama, kecuali A. Berat dan gaya, B. Energi dan usaha, C. Jarak dan perpindahan, D. Momentum dan impuls, E. Berat jenis dan massa jenis. Ada 7 besaran pokok beserta satuan dan dimensinya, yaitu panjang satuannya meter dimensinya L, massa satuannya kilogram dimensinya M, waktu satuannya sekon dimensinya T, suhu satuannya derajat Kelvin dimensinya theta, jumlah zat satuannya mol dimensinya N, watt arus listrik satuannya ampere dimensinya I, intensitas cahaya satuannya kandela dimensinya J. Dari besaran-besaran pokok, diturunkanlah besaran turunan. Rumus dimensi masing-masing pilihan. A. Berat dan gaya. Berat sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Satuan berat sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dimensi berat sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2. Gaya sama dengan F sama dengan massa kali percepatan. Satuan gaya sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dimensi gaya sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2. Jadi kedua dimensi sama. Opsi B, energi dan usaha. Energi potensial atau EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian benda atau H. Satuan energi sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter. Dimensi energi sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2 kali L atau sama dengan M kali L kuadrat kali T pangkat minus 2. Usaha dilambangkan dengan W sama dengan gaya dikali perpindahan atau S. Satuan usaha sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter. Dimensi usaha sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2 kali L atau sama dengan M kali L kuadrat kali T pangkat minus 2. Jadi dimensi keduanya sama. Opsi C, jarak dan perpindahan. Jarak sama dengan S, termasuk dimensi pokok yaitu panjang. Satuan jarak sama dengan M, dimensi jarak sama dengan L. Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan jarak. Perpindahan memiliki rumus posisi akhir dikurang posisi awal. Satuan perpindahan sama dengan M dikurang M. Dimensi perpindahan sama dengan L. Jadi, dimensi keduanya sama. D. Momentum dan impuls. Momentum sama dengan massa kali kecepatan. Satuan momentum sama dengan kilogram kali meter per sekon. Dimensi momentum sama dengan M kali L kali T pangkat minus 1. Impuls sama dengan gaya dikali delta T, di mana delta T adalah perubahan waktu. Satuan impuls sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat kali S, atau sama dengan kilogram kali meter per sekon.
Dimensi impuls sama dengan M kali L kali T pangkat minus 1. Jadi kedua dimensi sama. Opsi terakhir yaitu E, berat jenis dan massa jenis. Berat jenis sama dengan berat dibagi volume. Satuan berat jenis sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi meter kubik. Dimensi berat sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2 kali L pangkat minus 3. Menjadi M kali L pangkat minus 2 dikali T pangkat minus 2. Massa jenis atau rho sama dengan massa dibagi volume. Satuan massa jenis sama dengan kilogram dibagi meter kubik. Dimensi massa jenis sama dengan M bagi L pangkat 3 atau sama dengan M kali L pangkat minus 3. Jadi kedua dimensi tersebut berbeda. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal ke-9, kecepatan suara dituliskan melalui persamaan V sama dengan P pangkat X dikali rho pangkat Y. Jika kecepatan suara atau V tergantung pada tekanan dan kerapatan medium, nilai X dan Y berturut-turut adalah A. min setengah dan min setengah, B. min setengah dan setengah, C. setengah dan min setengah, D. 1 dan min 1, atau E. 2 dan 1. Diketahui V sama dengan P pangkat X dikali rho pangkat Y. Ditanyakan nilai X dan Y. Jawabannya, kecepatan suara merupakan fungsi dari tekanan dan massa jenis udara atau medium. Pada tabel dapat dilihat besaran V sama dengan kecepatan dimensinya L kali T pangkat minus 1. P atau tekanan dimensinya M kali L pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 2. Rho atau massa jenis dimensinya M kali L pangkat minus 3. Persamaan umum, V sama dengan K kali P pangkat X kali rho pangkat Y. Dimensi ruas kiri dan ruas kanan persamaan. L kali T pangkat minus 1 sama dengan 1 dikali M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2 dipangkatkan X dikali M kali L pangkat minus 3 dipangkatkan Y. Maka menjadi M pangkat X kali L pangkat minus X kali T pangkat minus 2X dikali M pangkat Y dikali L pangkat minus 3Y. Maka sama dengan M dipangkat X plus Y dikali L pangkat minus X min 3Y dikali T pangkat minus 2X. T itu sama dengan min 1 sama dengan min 2X, maka X sama dengan setengah. M 0 sama dengan X tambah Y. 0 sama dengan setengah ditambah Y, maka Y sama dengan minus setengah. Jadi, nilai X dan Y berturut-turut adalah setengah dan minus setengah. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal yang ke-10, hasil pengukuran diameter tabung dengan mikrometer sekrup adalah 2,74 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran adalah, jadi diketahui hasil pengukuran sama dengan 2,74 mm. Yang ditanyakan adalah gambar yang sesuai. Jawabannya, cara pembacaan hasil pengukuran yang menggunakan mikrometer sekrup adalah skala utama ditambah skala nonius, dengan skala utama dan skala nonius tepat berempit. Hasil pembacaan pilihan jawaban B. Skala utama sama dengan 2,5. Skala nonius sama dengan 2,5 ditambah 0,01 dikali 24. Sama dengan 2,5 ditambah 0,24. Maka hasilnya adalah 2,74 mm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Ternyata tidak begitu sulit ya teman-teman. Soal selanjutnya yang ke-11. Sebuah pelat logam diukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup, menunjukkan skala seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan tebal benda adalah titik-titik mm. A 4,00, B 4,50, C 4,58, D 4,99, E 5,00. Jadi diketahui skala utama sama dengan 4,5 mm. Skala ketelitian sama dengan 0,01 mm. Skala nonius sama dengan 49 dikali 0,01 atau sama dengan 0,49 mm. Yang ditanyakan adalah tebal benda. Tebal benda sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Maka ditambahkan 4,5 ditambah 0,49 dihasilkan 4,99 mm. Jadi ketebalan benda tersebut adalah 4,99 mm.
Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata tidak begitu sulit ya teman-teman. Soal yang ke-12, perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pengukuran diameter dalam cincin. Diameter dalam cincin adalah titik-titik sentimeter. A. 1,83, B. 1,91, C. 1,93, D. 2,10, E. 2,13. Diketahui skala utama sama dengan 1,9 cm. Skala ketelitiannya 0,01 cm. Skala nonius 3 dikali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Yang ditanyakan pada soal adalah diameter dalam cincin. Maka jawabannya, diameter sama dengan skala utama ditambah skala nonius, sama dengan 1,9 ditambah 0,03. Maka didapatkan 1,93 cm. Jadi diameter dalam cincin adalah 1,93 cm. Pilihan yang benar adalah C. Ternyata tidak sulit ya teman-teman. Soal ke-13, tebal keping logam diukur menggunakan jangka sorong tampak seperti gambar berikut. Tebal logam hasil pengukuran adalah titik-titik sentimeter. A. 2,99, B. 3,09, C. 3,19, D. 3,29, atau E. 3,39. Diketahui skala utama sama dengan 3 cm. Skala nonius sama dengan 0,09 cm. Yang ditanyakan adalah tebal logam. Maka jawabannya, tebal logam sama dengan skala utama ditambah skala nonius, sama dengan 3 ditambah 0,09. Maka didapatkan 3,09 cm. Jadi tebal logam hasil pengukuran adalah 3,09 cm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal ke-13, tebal keping logam diukur menggunakan jangka sorong tampak seperti gambar berikut. Tebal logam hasil pengukuran adalah titik-titik sentimeter. A. 2,99, B. 3,09, C. 3,19, D. 3,29, atau E. 3,39. Diketahui skala utama sama dengan 3 cm. Skala nonius sama dengan 0,09 cm. Yang ditanyakan adalah tebal logam. Maka jawabannya, tebal logam sama dengan skala utama ditambah skala nonius, sama dengan 3 ditambah 0,09. Maka didapatkan 3,09 cm. Jadi tebal logam hasil pengukuran adalah 3,09 cm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya soal yang ke-14. Mira mengukur massa sebuah benda menggunakan neraca Ohaus dan hasilnya tampak seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar, hasil pengukuran massa benda yang diperoleh Mira adalah titik-titik gram. A. 346, B. 436, C. 463, D. 634, atau E. 643. Diketahui pada soal, skala lengan pertama adalah 300 gram, skala lengan kedua sama dengan 40 gram, dan skala lengan ketiga sama dengan 6 gram. Yang ditanyakan adalah massa sebuah benda. Maka jawabannya, massa benda sama dengan skala lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3. Sama dengan 300 tambah 40 tambah 6. Maka hasilnya adalah 346. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Ternyata mengerjakan fisika seru juga ya. Soal yang ke-15, kegiatan di bawah ini yang merupakan kegiatan pengukuran adalah A. Arman menghitung jumlah uang yang ada di dompetnya. B. Rudi menghitung banyak mobil yang melewati jalan raya. C. Jono menentukan panjang meja menggunakan mistar. D. Sari menghitung banyak halaman buku fisika. E. Rima menghitung banyak lereng. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai satuan yang sudah ditetapkan. Pada kegiatan yang dilakukan oleh Jono, mengukur meja menggunakan alat yaitu mistar, besaran yang diukur adalah panjang, dan satuan yang telah ditetapkan adalah meter. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Soal ke-16. Hasil pengukuran diameter cincin menggunakan jangka sorong diperoleh data 1,88 cm. Data hasil pengukuran yang dilaporkan adalah titik-titik cm. A. 1,88 plus minus 0,05, B. 1,88 plus minus 0,005, C. 1,80 plus minus 0,5, D. 1,80 plus minus 0,05, E. 1,80 plus minus 0,9.
Diketahui hasil pengukuran sama dengan 1,88 cm. Skala ketelitiannya sama dengan 0,01 cm. Yang ditanyakan adalah tebal benda. Maka untuk menjawabnya, hasil pengukuran sama dengan X plus minus delta X. Sama dengan 1,88 plus minus setengah dikali 0,01. Maka sama dengan 1,88 plus minus 0,005. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya yang ke-17. Kesalahan paralaks dapat terjadi dalam proses pengukuran. Kesalahan paralaks disebabkan oleh A. Pembubuhan nilai garis pada skala tidak tepat. B. Proses pengamatan tidak tepat. C. Bergesernya posisi 0. D. Peralatan yang rusak. E. Kondisi lingkungan. Kesalahan paralaks merupakan salah satu penyebab dari ketidakpastian dari hasil suatu pengukuran. Umumnya, penyebab ketidakpastian dari hasil suatu pengukuran adalah A. Kesalahan umum. Kesalahan seperti ini disebabkan adanya keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil dan kurangnya keterampilan dalam menyusun dan memakai alat. Yang B. Kesalahan sistematik. Merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu, dan kelembapan. Yang ketiga, kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus atau ketidaktetapan atau guncangan pada saat melakukan pengukuran. Atau lebih sistematiknya, kesalahan paralaks ini dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam penglihatan dan pengamatan ketika sedang melihat hasil pengukuran. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya, soal yang ke-18. Ridwan melakukan pengukuran tebal kayu. Diperoleh hasil bahwa tebal meja 0,0250 meter. Banyaknya angka penting hasil pengukuran tersebut adalah A2, B3, C5, D6, E4. Jadi diketahui tebal meja sama dengan 0,0250. Ditanyakan adalah angka pentingnya. Jawabannya 3 angka penting, yaitu 2, 5, dan 0 di belakang angka 5. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, yang pertama adalah angka tidak penting. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Yang ke-19, hasil pengukuran panjang di bawah ini yang mempunyai 3 angka penting yaitu A. 251,0, B. 12,50, C. 2,901, D. 2,710, E. 0,523. Berdasarkan pilihan tersebut, berikut adalah jumlah angka penting dari masing-masing pilihan. Yang A, 251,0 memiliki 4 angka penting dengan desimal 0 angka penting. Yang B, 12,50 memiliki 4 angka penting. C, 2,901 memiliki 4 angka penting. D, 2,710 memiliki 4 angka penting. Dan yang E, 0,523 memiliki 3 angka penting dengan 0, desimal bukan angka penting. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal yang ke-20. Budi menimang keranjang yang berisi buah-buahan menggunakan neraca digital, hasilnya sebagai berikut. Jeruk masanya 3,625, apel 3,25, jambu 3,6 kg. Jumlah massa hasil penimbangan buah-buahan berdasarkan aturan angka penting adalah A. 10,475, B. 10,48, C. 10,47, D. 10,4, atau E. 10,5. Diketahui, massa jeruk sama dengan 3,625 kg, massa apel 3,25 kg, massa jambu 3,6 kg. Ditanyakan massa total berdasarkan angka penting. Maka massa total sama dengan 3,625 ditambah 3,25 ditambah 3,6, dihasilkan 10,475. Massa total buah-buahan harus mengandung angka dengan jumlah taksiran paling sedikit di antara nilai penjumlahan dari angka yang dioperasikan di belakang koma. Contoh, 210,3 ditambah 53,23 ditambah 0,3450 sama dengan 263,875. Harus memiliki satu angka taksiran sehingga harus dibulatkan menjadi 264,9. Contoh lainnya, 5,44 ditambah 7,225 sama dengan 12,665.
harus memiliki dua angka taksiran sehingga harus dibulatkan menjadi 12,66. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal ke-21, hasil pengukuran segitiga siku-siku diperoleh panjang alas segitiga 14,36 cm dan tingginya 2,90 cm. Luas segitiga tersebut adalah A. 20,8, B. 20,82, C. 20,822, D. 21, E. 21,8. Jadi diketahui alas sama dengan 14,36 cm yang terdiri dari 4 angka penting. Tinggi sama dengan 2,90 cm yang terdiri dari 3 angka penting. Ditanyakan luas segitiga atau L, maka L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah dikali 14,36 dikali 2,90. Hasilnya 20,822 cm kuadrat. Atau dapat dituliskan juga menjadi 20,8 cm kuadrat. Dalam angka penting, hasil perkalian yang terkecil adalah angka penting akhir. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Ternyata tidak sulit ya. Soal ke-22. Kuat arus dapat ditentukan dengan pembagian antara tegangan dan hambatan. Ruli mengukur sebuah kawat tembaga diperoleh nilai hambatan sebesar 0,3 ohm. Jika kawat tembaga tersebut dialiri tegangan listrik sebesar 1,5 volt, nilai kuat arus listrik berdasarkan aturan angka penting sebesar A. 0,5, B. 4,50, C. 5,00, D. 0,50, E. 4,5. Diketahui R sama dengan 0,3 ohm atau 1 angka penting. V sama dengan 1,5 volt dengan 2 angka penting. Ditanyakan kuat arus listrik atau I, maka jawabannya I sama dengan V per R atau sama dengan 1,5 V per 0,3 ohm. Maka hasilnya 5,00 ampere. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal ke-23. Muatan listrik suatu benda diperkirakan bernilai 62,9 mikrokolom. Penulisan muatan listrik dengan notasi ilmiah adalah titik-titik kolom. A. 0,629 kali 10 pangkat minus 6, B. 0,629 kali 10 pangkat minus 5, C. 6,29 kali 10 pangkat minus 5, D. 62,9 kali 10 pangkat minus 4, E. 629 kali 10 pangkat minus 3. Dari soal diketahui, Q sama dengan 62,9 mikrokolom, dengan mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Ditanyakan penulisan muatan listrik dengan notasi ilmiah. Jawabannya 62,9 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, atau sama dengan 6,29 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Ternyata tidak sulit ya. Soal ke-24. Hasil pengurangan dari 4,8 kali 10 pangkat minus 2 meter dikurang 229 meter sesuai dengan aturan angka penting yaitu titik-titik meter. A. 0,0251 kali 10 pangkat 4, B. 0,251 kali 10 pangkat 3, C. 0,25 kali 10 pangkat 3, D. 2,51 kali 10 pangkat 2, E. 2,5 kali 10 pangkat 2. Diketahui S1 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 480 meter. S2 sama dengan 229 meter. Ditanyakan hasil pengukuran sesuai aturan angka penting. Maka jawabannya S sama dengan S1 dikurang S2. Kita masukkan 480 meter dikurang 229 meter. Didapatkan 251 meter atau 2,51 kali 10 pangkat 2 meter. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang terakhir nih teman-teman, soal ke-25. Burina membeli emas 30 gram. Andi, anak dari Burina, ingin mengetahui volume emas tersebut. Andi telah mempelajari pengukuran volume melalui perhitungan dengan V sebagai volume, M sebagai massa, dan Rho sebagai massa jenis. Jika massa jenis emas sebesar 19.320 kg per meter kubik, volume emas sesuai dengan notasi ilmiah adalah titik-titik meter kuadrat. A. 1,5 kali 10 pangkat minus 6, B. 0,15 kali 10 pangkat minus 5, C. 0,015 kali 10 pangkat minus 4, D. 0,0015 kali 10 pangkat minus 3, atau E. 0,00015 kali 10 pangkat minus 2. Jadi diketahui massa sama dengan 30 gram atau sama dengan 0,03 kg. Rho sama dengan 19.320 kg per meter kubik. Ditanyakan volume emas sesuai dengan notasi ilmiah.
Maka jawabannya, rho sama dengan massa dibagi volume, atau volume sama dengan massa dibagi rho. Sama dengan 0,03 dibagi 19.320. Maka sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jumlah angka penting hasil perkalian dan pembagian berlaku juga untuk pangkatan akar ya, harus mengikuti angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan, atau harus memiliki satu angka penting, sehingga harus dibulatkan menjadi 1,5. Jadi pilihan yang benar adalah A. Dari penjelasan materi dan contoh soal sebelumnya, semoga teman-teman sudah dapat memahami materi mengenai besaran fisika dan pengukurannya ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah besaran fisika merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka, di mana besaran ini juga pastinya akan memiliki satuan. Satuan merupakan acuan atau pembanding suatu besaran, di mana besaran ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Keduanya wajib teman-teman hafalkan dan pahami untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal ya. Materi besaran fisika yang kita pelajari berkaitan dengan konsep pengukuran. Contoh penerapannya ketika kita hendak mengukur banyak tepung yang digunakan untuk membuat donat. Pastinya kita akan menerapkan konsep pengukuran ini ya. Ternyata ketika kita mempelajari materi fisika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran fisika menjadi lebih menyenangkan ya. Teman-teman, jangan lupa untuk terus semangat belajar ya. Sekian video pembelajaran yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.